Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Heri. Selamat malam juga Mas Wahid. Terima kasih nih sudah ngeluangin waktunya khusus untuk pertemuan kita kali ini. Jadi saya lumayan paham kalau Masnya sibuk banget ngurusin IT untuk seluruh cabang ya. Jadi saya sangat menghargai waktunya Mas Heri. Baik, terima kasih Mas. Hmm. Ya, kebetulan juga jadwal saya hari ini tuh dikosongkan. Eh, Khususnya mungkin saya bisa gunakan untuk mendampingi audit kali ini Mas. Silahkan, mungkin Mas Wahid ada yang mungkin bisa saya bantu. Baik, jadi kayak gini Mas, seperti yang di surat kemarin, itu fokus saya hari ini untuk infrastruktur fisik sama keamanan hardware. Jadi kalaupun kita di sini tuh kan toko fisik ya sekarang. Nah, saya tuh pengen menggali kebijakan sama kontrol yang Mas ini terapin dari pusat ke cabang sebelum mulai standar prosedurnya. Terus yang pertama itu kayak tujuan verifikasi CIS yang kontrol satunya itu seperti apa, eh, sama CS kontrol 04-nya itu konfigurasinya aman atau enggak. Terus yang kedua ada kerahasiaannya sesuai apa? Semua jawaban Bapak tuh nanti dijamin insya Allah dijamin kerahasiaannya sama firma kami sendiri. Terus nanti yang untuk rekaman saya izin untuk merekam diskusi kali ini ya Pak ya untuk dokumentasi dari firma kami sebagai auditor. Oh, baik, baik. Silakan Mas. Oke, jadi terima kasih. Sama yang terakhir nanti mungkin saya minta beberapa data teknis seperti log atau foto misalkan kayak foto kondisi lapangannya mungkin yang Bapak punya atau Bapak bersedia menyediakannya. Ya, mungkin saya akan bisa menyediakannya karena data yang ada di server pusat bisa langsung saya tarik nanti semua. Oh, alhamdulillah kalau itu. Oke, jadi nggak usah berlama-lama, kita mulai aja. Jadi kita mulai dari inventaris aset. Jadi di sini Mas Heri itu kan ngelola banyak cabang. Nah, di mana Mas Heri itu tuh yakin kalau PC-nya itu all in one itu tercatat di Excel-nya, Mas. Sementara fisiknya itu benar-benar masih ada di toko dan nggak ditukar komponennya gitu. Hmm. Ya, untuk sementara itu masih jadi tantangan terbesar kami ya, Mas. Jadi, secara prosedur, setiap pengadaan baru pasti kami catat serial nomornya di database pusat. Tapi untuk kali ini, Mas, setelah barang itu dikirim ke toko, jadi mungkin akhir-akhir ini jadi jarang untuk melakukan stok over nama fisik. Jadi kami itu hanya berasumsi bahwa barangnya aman selama toko masih bisa berjualan dan kirim laporan penjualan setiap malam. Itu, Mas. Oke. Nah, berarti eh, kayaknya ada celah nggak Pak di sana? Soalnya ada pernah kejadian nih, misalkan komputernya itu tuh rusak. Nah, di tokonya itu servisnya sendiri itu tuh diganti nggak spare sama kalau misalkan mau ganti itu tuh laporan ke masnya nggak? Kalau misalkan ada spek yang berubah atau kayak mana? Kalau kalau kejadian sih tahun lalu sudah pernah kejadian Mas. Jadi ada satu toko lapor kalau komputernya tuh lambat. Nah, pas teknisinya datang ke sana ternyata RAM-nya sudah berubah merek. Jadi usut punya usut, ternyata pas rusak terus mereka bawa ke tukang servis yang pinggir jalan tanpa izin pusat, itu nightmare buat saya karena kita jadi nggak tahu tuh apa yang ditanam di komputer itu. Hmm. Wah, itu lumayan pusing ya, Pak ya. Nah, itu solusinya kalau sekarang gimana, Mas? Kira-kira ada apa? Ya semacam aset atau kepentingan khusus gitu yang mungkinnya Masnya masih ada di apa nyimpen di PC itu kalau untuk mencegah.
hal-hal yang kayak gitu nggak terulang lagi? Baik, untuk rencana kedepannya sih mungkin akan dikasih stiker segel toko yang mungkin kalau sobek berarti garansinya tuh udah hangus, Mm. tapi revisinya baru 50% sih Mas. Dan tenaganya juga masih kurang buat nempelin stikernya itu di tiap-tiap device. Oh, berarti masalah dari SDM-nya ya. Oke, Iya. eh, lanjut masuk ke pertanyaan saya yang kedua. Em, Sebenarnya ini masalahnya lumayan ya bisa dibilang klasik ya Mas ya. Di bagian retail itu. Nah, itu kan ada biasanya kan karyawan tuh kayak ngecas HP atau nyolok flash disk gitu ke ke komputer PC yang ada di cabang. Nah, itu dari Pak Heri sendiri kalau secara teknis itu dia matiin fungsi port USB-nya itu di PC kasir lewat BIOS atau lewat registrasi. Ya, kalau untuk sekarang sih Mas masih pakai default Allo ya. Jadi kayak semua port USB itu aktif. Ya mungkin alasan teknisnya Mas perangkat kasirnya itu scanner barcode ya. Jadi kalau apa scanner barcode terus tuh ada printer stroke terus ada printer dapurnya itu semua kan perlu via colok USB. Nah kalau saya matikan portnya eh, takutnya dari pusat nanti malah alat-alat itu nggak akan kebaca dan toko malah nggak dianggap jualan gitu loh Mas. Jadi ya Hmm. saya biarkan saja terbuka. Oh, lumayan ini ya, susah ya operasionalnya. Tapi Pak, kalau misalkan portnya itu tuh kebuka, itu bukannya resiko virusnya masuknya itu gede banget ya? Soalnya kan misalkan nih, Masnya punya kayak semacam mitigasi lain nggak? Kayak pakai endpoint, kalau apa kayak yang bisa waitlist masuk ke USB printernya doang gitu? Hmm, inginnya seperti itu sih Mas. Tapi mengingat lagi bahwa endpoint itu ada beberapa seperti contohnya seperti endpoint protection yang canggih itu ya itu kan lumayan mahal dan manajemennya juga belum cc untuk budget pemasangan endpoint yang canggih itu. Jadi saat ini kami cuma andalkan antivirus bawaan Windows vendor aja sih. Itu emang cukup Pak? Maksudnya kayak apa? Pernah ada insiden lain nggak keamanan yang tembus gara-gara USB-nya itu tadi? Ya dari mengingat kita bahwa itu keamanannya masih sangat rentan ya. Jadi udah pasti pernah itu waktu bulan lalu ada kasir yang nyolok HP-nya, HP Android-nya itu buat mindahin lagu. Nah, ternyata dari HP-nya itu ada virusnya. Masuklah itu virus ke jaringan yang buat PC itu jadi lemot parah. Jadi akibatnya jadi eh, apa ya? Produktivitas toko itu jadi menurun gitu loh. Hmm. Yang biasanya toko itu apa ya? Pokoknya membuat produktivitas jadi lambat. Yang akhirnya itu tukut yang akhirnya buat toko itu jadi tutup operasionalnya 2 jam buat hanya untuk install ulang dan itu mengakibatkan kerugian sih buat omset. Oh, itu jelas sih. Nah, itu kalau kejadian kayak gitu tuh dicatat nggak Pak di insiden rapotnya sendiri? Kayak kronologinya tuh kayak mana, pengenangan yang waktu itu tuh kayak mana, terus hasilnya tuh apa aja yang didapetin kayak gitu. Hmm, ya gimana ya Mas ya kalau misalnya kayak ngisi download belum ada Mas itu pasti PC all-in-one-nya akan jadi enteng gitu ya memang memang apa ya selama ini tuh kami cuma instruksikan ke kepala toko jangan pernah kayak ninggalin kasir jadi sekosong itu tapi ya praktiknya ya emang agak susah sih. Oh, nggak, Mas. Maksud saya nanyanya tadi tuh kayak ada laporannya, nggak gitu, Bu. Oh, maaf Mas, saya kurang fokus ini Mas. Oh Jadi ya. laporannya itu ada Mas. Waktu Heeh. masih kasirnya panik, waktu itu kasirnya itu panik, terus tuh kasirnya itu nelpon saya, terus saya pandu lewat telepon buat cabut jaringan, terus teknisi saya
saya suruh untuk buat bersihin, tapi ya namanya juga virus, jadi agak susah kayak gitulah, hingga akhirnya jadi diformat ulang, seperti itu, Hmm, Mas. paham paham. Soalnya banyak banyak kasus yang kayak gitu juga sih. Nah, eh kita agak geser ke fisik mejanya nih. Kalau saya lihat kemarin dari foto-foto toko itu yang terakhir kita meeting bareng-bareng sama auditor sama audit yang lain, itu kan PC-nya itu tuh ditaruh di meja kasir ya. Itu kan otomatis kebuka. Nah, Iya. itu dari Masnya sendiri tuh nggak khawatir gitu PC-nya tuh bakal diangkat maling atau apa kasir lagi lengah ke toilet gitu. Apa nggak ada keamanan kayak ya lock atau tempat khusus untuk naruh PC-nya gitu? Eee, Gimana ya, Mas, ya? Ya seperti yang saya sudah bilang tadi ya, karena saya itu, mungkin cok cok cok, cok! Ya, waduh kalau misalnya, apa ya, kayak gitu belum ada sih, Mas. Tapi untuk PC all in one itu kan enteng ya, memang, selama ini kami cuman coba instruksikan ke kepala toko jangan pernah untuk meninggalkan kasir kosong. Jadi diusahakan kasir itu tidak kosong, tapi ya nyatanya tidak semudah itu praktiknya. Hmm, iya juga sih. Soalnya kalau dari apa bagian CCTV-nya itu sendiri tuh gimana Pak kira-kira? Itu CCTV-nya tuh kan nyorotnya jelas ke arah belakang ya, ke arah PC-nya itu. Nah, kalau ke arah layarnya gimana gitu Pak? Atau cuman nyorot ke laci uang aja apa gimana? Ya fokus CCTV-nya tuh sebenarnya cuman dia tuh ngarahin ke laci uang aja sih, Mas, buat jaga-jaga ketika takut ada pencurian. Nah, kalau misalnya ke arah belakang PC ya kayaknya agak blind spot, jadi kayak masih agak sulit untuk, dari CCTV itu memantau arah monitor layar itu. Wah Apalagi ini, kalau misalnya kasir lagi ngetik password atau sorry sorry, misalnya kayaknya jadi kalau misalnya ada orang nyolok plastik diam-diam dari samping mungkin nggak kelihatan dari kameranya sih, Mas. oh dari Jadi sudut. emang setting-nya itu hanya untuk, bagian kasir. Oh, oke oke. Ini lumayan dapat satu lagi yang baru nih. Sama satu lagi mungkin Pak, dari posisi layar monitornya itu kira-kira ngebelakangin pelanggan nggak Pak? Atau kayak bisa diintip gitu dari sampingnya? Soalnya kan kayak apa posisi miring dari arah CCTV-nya kemarin itu tuh kayak pelanggan bisa ngelihat apa namanya layar si PC-nya gitu Pak. Soalnya nanti takutnya pelanggan kan bisa lihat password yang diketik sama kasir kan. Ya bener sih, Mas. Apalagi kalau pelanggannya itu orangnya agak tinggi gitu, kemungkinan dia bakal bisa melihat ke layarnya. Jadi kalau misalnya adminnya itu lagi ngetik password atau apa ya, kemungkinan kalau bisa dilihat oleh orang itu, dari customer kita yang datang itu. Itu sih menjadi ya itu mungkin masuknya ke PR kami sih sebagai desain interiornya kami juga akan apa ya, me-layouting ulang agar Mhm. menghindari hal-hal seperti itu. Oke, makasih. Jadi eh, mungkin ini tak saya ketikkan aja ya Pak ya. Beberapa yang eh, kalau nggak nanti langsung tak kirimin ke email Bapak aja. Itu beberapa beberapa dokumen mungkin yang bakal saya minta itu nanti ada kayak daftar asetnya yang dimana itu saya mau ngelihat apa serial number punya Bapak, terus laporan insidennya yang lalu-lalu sampai sekarang itu terkait virus bulanan yang Bapak ceritakan tadi, sama mungkin Mhm. screenshot BIOS-nya atau registrasinya, bukti kalau port USB-nya itu statusnya masih apa enabled. Oke, baik, Mas. Mungkin nanti saya akan siapkan file Excel-nya, terus untuk screenshot BIOS-nya nanti saya minta teknisi dari lapangan untuk memfotokan salah satu PC untuk dijadikan sampel. Oh, oke, mungkin cukup
sekian aja dari saya Pak. Makasih banyak nih untuk waktu sama hasil data-data yang saya minta tadi. Makasih juga untuk keterbukaan Bapak yang membantu kami dari tim auditor untuk memetakan resikonya nanti. Sama nanti di laporan kami bakal bantu dorong ke manajemen supaya budget endpoint-nya itu bisa Bapak setujui karena resikonya kan lumayan nyata gitu. Oke, baik. Terima kasih buat Mas Rohit. Mungkin dengan bantuan Mas Rohit, ini sangat sangat amat saya butuhin dari tim eksternal. Jadi Baik, aman, terima kasih buat Mas Rohit. aman sama-sama Pak. Oke, kita akhiri cukup sampai di sini. Terima kasih. Monggo kalau Bapak mau ada acara lanjutan atau ada kerja mungkin kita akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.